Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji mengenai bid'ah. Sebagian dari kita masih ada yang mispersepsi mengenai pemaknaan bid'ah. Mereka menggambarkan bid'ah dengan sangat begitu menyeramkan. Bagaimana tidak menyeramkan? Mereka memahami bid'ah sebagai sesuatu yang menyesatkan, bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat. Memang ini didasari pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, riwayat Jabir bin Abdillah, yang berbunyi, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalatun. Dalam Sunan An-Nasa'i ada penambahan redaksi, yaitu wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Berangkat daripada hadis tersebut, sebagian dari kaum muslimin memahami redaksi hadis kullu bid'atin dolalatun dimaknai dengan seluruh bid'ah adalah sesat. Namun apakah sudah tepat persepsi semacam itu? Bagaimana sesungguhnya makna bid'ah? Kata bid'ah secara bahasa berakar dari kata bada'a yabda'u bad'an bad'atan bid'atan, yang secara makna kamus berarti menciptakan sesuatu yang belum ada, atau dengan kata lain membuat hal baru, kira-kira berinovasi makna sederhananya. Demikian disebutkan dalam Kamus Al-Munawwir. Kata bid'ah menurut para ahli bahasa didefinisikan kullu syai'in umila ala ghairi misalin sabik, berbagai hal yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya, artinya belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi apa saja dan di bidang apa saja, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, pertanian, bahkan agama, itu namanya bid'ah. Apakah konotasinya negatif? Tergantung motivasi, tergantung value, nilai dan manfaat yang muncul. Kemudian kata bid'ah ini yang didefinisikan secara makna kamus oleh para ahli bahasa mengalami penyempitan makna dari makna secara lugawi khusus menjadi makna syar'i, yang mana kata bid'ah ini secara spesifik digunakan dalam urusan agama Islam. Nah, bid'ah dalam terminologi syariah dimaknai misalnya oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, malam yu'ahid bi usri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Segala sesuatu yang tidak pernah ditemukan, tidak pernah dilakukan, tidak pernah terlacak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sama disebutkan oleh Syekh Abu Syamah yang mendefinisikan bid'ah sebagai malam yakun fi usin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimma fa'aluhu au aqarrahu au ulima ma'a qawaidi syariatihi. Segala sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Nabi, baik perbuatan ataupun ketetapan Nabi. Lalu apakah sesuatu yang tidak pernah ada, tidak pernah terlacak pada masa Nabi ini adalah sesuatu yang sesat? Nah, ini berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW
dalam Sahih Muslim yang selalu menjadi sebuah legitimasi oleh sebagian kelompok bahwa seluruh hal, perbuatan ataupun ketetapan yang tidak pernah terlacak pada masa Nabi itu adalah sesat. Apakah betul seluruh bid'ah adalah sesat? Apakah betul maksud daripada hadis Nabi kullu bid'atin dolalah adalah seluruh bid'ah itu sesat? Kalau kita ambil dalam perspektif usul fikih, kata kul itu merupakan salah satu dari sekian banyak lafaz am, lafaz yang umum, yang ulama usul fikih mendefinisikan lafaz am itu adalah al-labdul ladzi yadullu bihasabi wad'ihil lughawi ala sumulihi wastighraqihi li jamil afrad. Sebuah kata yang maknanya menyeluruh, mencakup setiap bagian-bagiannya. Apakah jika kata kullu bid'atin dolalah termasuk lafaz am, itu berarti klaim pemahaman bahwa setiap macam bid'ah itu adalah sesat? Itu benar? Tidak mesti, karena lafaz am akan tetap bermakna umum, akan tetap bermakna general sepanjang tidak ada korena, sepanjang tidak ada indikator ataupun dalil yang mentakhsisnya, menspesifikasikannya. Kenapa demikian? Karena ada juga lafaz am tapi justru maksud maknanya adalah khusus. Ada juga lafaz am yang pemaknaannya dimungkinkan untuk ditahsis, pemaknaannya dimungkinkan untuk dispesifikasikan. Misalnya saja lafaz am yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi ala nasi hijjul bait, artinya dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah berhaji ke Baitullah. Dalam ayat ini terdapat kata nas. Di antara kewajiban manusia, kata nas. Kata nas adalah lafaz am yang artinya manusia. Lalu apakah seluruh manusia diwajibkan berhaji? Tidak, karena yang berkewajiban haji hanyalah manusia tertentu khusus, yaitu manusia yang mukallaf. Sehingga bagi anak-anak dan orang gila misalnya tidak wajib haji karena tidak mukallaf. Hal tersebut ditujukan dengan hadis Nabi yang berbunyi rufi al-qalamu an salasatin anin na'imi hatta staiqadha wa anis sobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Diangkat, dihapus kewajiban hukum atas 3 orang. Pertama, dari orang tidur sampai ia terbangun. Kedua, dari anak kecil sampai ia mimpi basah, balik. Dan yang ketiga, dari orang gila sampai ia sembuh. Hadis ini menjadi pentahsis, penspesifikasian makna kata nas pada ayat walillahi ala nasi hijjul bait. Atau misalnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 25 terdapat lafaz kul tapi maknanya tidak am yang berbunyi tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Artinya angin azab yang diturunkan Allah tersebut menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad tidak menjadi terlihat lagi di muka bumi kecuali hanya tempat tinggal mereka saja. Pertanyaannya, yang dihancurkan itu kulla syai'in, tapi yang hancur tidak segala sesuatu.
hanya sebagian saja, hanya yang terkena angin azab saja. Buktinya masih tersisa tempat tinggal kaum Ad. Fasbahu la yuro illa masakinhum. Masih tersisa masakinuhum, tempat tinggalnya masih ada. Berarti tempat tinggalnya tidak dihancurkan. Maka makna kul sebagai lafaz am yang terdapat pada ayat tersebut tidak bermakna am, tapi sebagian saja. Inilah yang terjadi juga pada hadis Nabi tentang bid'ah, yang artinya kullu bid'atin dolalah. Itu kata kul dalam hadis tersebut tidak berarti seluruh, bahwa kata kullu bid'ah adalah lafaz am yang mahsus, lafaz umum yang ditahsis, yang dispesifikasian, yang maknanya dibatasi. Inilah yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yang mengatakan bahwa maksud daripada kullu bid'atin dolalah itu adalah lafaz amun mahsusun, lafaz am yang ditahsis. Bahkan menurut Imam Nawawi, maksud kullu bid'ah itu adalah ghalibu bid'ah, mayoritas bid'ah pada masa Nabi adalah sesat. Sehingga kalau ghalibu bid'ah berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Sehingga maknanya daripada kullu bid'atin dolalah itu bukan seluruh bid'ah adalah sesat, tapi sebahagian bid'ah adalah sesat. Kenapa demikian? Karena ada bid'ah justru yang tidak sesat. Ini ditunjukkan oleh riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan tentang sholat tarawih. Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah tarawih ini. Ini menunjukkan ada bid'ah yang sangat baik, berarti dengan menggunakan kata nikmat. Nikmat itu kan artinya sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati mengatakan praktek-praktek keberagamaan, praktek keagamaan Islam yang memang tidak terlacak pernah dilakukan Nabi, kemudian tergesa-gesa menyebutnya sebagai hal yang sesat. Ini kita harus hati-hati.